Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah silsilah kajian kita yang ke-54 dari kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usul Al-Fiqh Al-Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Dr. Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu taala. Kita sampai pada bait yang ke-81. Beliau mengatakan wajaizun tajazzu'u ijtihadihi fi babin aw masailin min zadihi lada ta'arudid dalilain ijma'i fansakh wa rajjih thumma qif la tadda'i. Wajaizun tajazzu'u ijtihadihi fi babin aw masailin min zadihi lada ta'arudid dalilain ijma'i fansakh wa farajjih thumma qif la tadda'i. Wajaizun dan boleh tajazzu'u ijtihadihi, ijtihadnya itu dibagi-bagi, dipisah-pisah, dipecah-pecah. Fi babin, dalam satu bab saja, au masail, atau dalam beberapa masalah saja, min zadihi, dari bekal yang dia miliki, dari ilmu yang dia miliki. Lada ta'arudid dalilaini, kalau terjadi pertentangan antara dua dalil. Ijma'i, maka jamakkan, kumpulkan. Fansakh, yani berlakukan nasah dan mansukh. Farajjih, terjihkan. Summa qif, kemudian berhenti. La tadda'i, jangan mengklaim yang tidak engkau ketahui. Masalahnya dari hadapan kita ada dua masalah. Masalah yang pertama masyhur dengan istilah tajazzu' al-ijtihad. Apakah seorang itu dianggap mujtahid? Harus menguasai semua masalah agama. Tafsirnya, hadisnya, fikihnya, fikih ibadahnya, fikih muamalahnya, usul fikihnya, semuanya harus dia kuasai. Ataukah boleh seorang mujtahid itu, dia itu awam, muqallid dalam masalah, tapi dia mujtahid dalam masalah yang lainnya. Beliau mengatakan wajaizun tajazzu'u ijtihadihi, dan boleh yani seseorang itu ijtihadnya terbagi-bagi pada bagian-bagian tertentu saja. Gimana gambarannya? Ada seorang misalkan yang dia itu mempelajari masalah faraid, masalah ilmu waris. Semua yang berkaitan dengan ilmu waris dia pelajari. Baik ayat-ayatnya, tafsir-tafsirnya, hadisnya, yani syarah hadisnya. Semua kitab para ulama yang berbicara mengenai masalah faraid dia kuasai. Sehingga dia menjadi seorang alim yang memahami istilah atau masalah-masalah dalam ilmu faraid. Yang mampu sampai untuk berijtihad dalam masalah faraid. Tapi kalau dia bicara mengenai masalah jinayat misalkan, yakni kriminalitas dalam hukum agama Islam, atau dia bicara mengenai masalah haji misalkan, dia nggak patek bisa, dia nggak terlalu bisa. Dalam artian tidak sampai pada level ijtihad. Dia mengetahui masalahnya, tapi tidak sampai pada level ijtihad. Apakah boleh seseorang itu dalam masalah haji, masalah umrah, masalah puasa, masalah ini bukan mujtahid, jajarannya adalah penuntut ilmu yang masuk dalam muqallid, dan dia itu mujtahid dalam masalah faraid? Boleh. Karena inti dari ijtihad itu adalah syarat-syarat ijtihadnya terpenuhi. Apabila syarat-syarat ijtihadnya terpenuhi dalam satu permasalahan, maka berarti dia mujtahid dalam masalah itu. Dan dia bukan mujtahid dalam masalah yang lainnya. Gambarnya yang paling mudah. Banyak di antara para ulama itu yang dalam masalah ilmu hadis itu taklid kepada para ulama-ulama hadis. Ini sahih, ini dhaif, kepada Yani Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, Ibnu Hajar, Imam Nawawi,
Syekhul Albani dan yang lainnya. Taklid kepada mereka. Tapi dalam masalah analisis ilmiah, pembahasan fikihnya, dia sampai pada derajat ijtihad. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Baik, itu masalah tajazzu' al-ijtihad. Tapi masalah yang kedua, masalah ta'arud. Apabila terjadi pertentangan antara dua dalil. Masalah yang pertama yang dipahami. Secara hakikat, tidak mungkin ada dalil yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang bertentangan. Secara hakikat, tidak ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Kenapa? Karena yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mesti selaras. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mesti sepadan, sejalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yani mengomentari orang-orang kafir, afala yatadabbaruna al-Qur'an falau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu orang-orang kafir itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, memahami isi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu tidak datang dari Allah, niscaya akan terjadi banyak perbedaan. Kenapa Al-Qur'an turun selama waktu kurun 22 sampai 23 tahun? Kisaran waktu itu. Lah, kalau kemudian itu ada satu masalah, satu kitab ditulis selama kurun waktu 23 tahun, niscaya akan terjadi perbedaan antara halaman pertama, halaman berikutnya, halaman terakhir, halaman tengah, begitu. Tapi karena datang dari Allah, maka selaras. Sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang disampaikan oleh beliau juga wahyu. Rabbuna Jalla wa Ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh beliau itu adalah tidak karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan. Maka Al-Quran dari Allah, sabda-sabda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang datang dari Allah tidak mungkin bertentangan. Tapi kalau kemudian secara kasat mata kita, pandangan picik kita terjadi pertentangan, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 langkah yang bisa dilakukan apabila terjadi ta'aruf, apabila terjadi pertentangan antara dua dalil atau lebih. Yang pertama, ijma'i. Dikumpulkan, digabungkan, dipertemukan antar dua dalil. Digabungkan, dipertemukan antar dua dalil. Ini antara dua dalil. Kenapa dalil ini dibawa kepada masalah ini, dalil itu dibawa kepada masalah itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat yang pertama katanya nggak bisa, ayat kedua katanya bisa. Piye toh? Itu. Maka kita katakan ijma'i, gabungkan. Kita mengatakan hidayah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu hidayatul irsyad wal bayan. Kemampuan untuk menjelaskan, menjabarkan, yakni agar orang lain mengerti dan memahami petunjuk. Adapun hidayah yang dinafikan oleh Allah kepada Rasulullah adalah hidayah itu taufik. Seseorang itu bisa menerima, lalu manut, lalu menjalankan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya menyampaikan hidayah yang sebenarnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ijma. Gabungkan. Kalau ternyata digabungkan nggak bisa, digabungkan itu nggak mungkin, nggak ketemu. Gitu. Maka apabila syarat-syarat nasakh terpenuhi sebagaimana dulu yang kita bahas, maka diberlakukan hukum nasikh wa mansukh. Mana yang dulu, mana yang belakangan, yang dulu dihapus, yang belakangan menghapus. Dan itu kembali kepada apa yang dulu kita bahas, yaitu tentang syarat-syarat nasikh dan mansukh. Apabila terpenuhi maka diberlakukan hukum syarah dan mansukh. Nasikh dan mansukh dengan syarat tidak bisa digabungkan. Kalau bisa digabungkan, tidak berlaku hukum nasikh dan mansukh. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Dan jika kalian itu berpuasa, niscaya itu lebih baik bagi kalian. Di awal-awal masa Islam, kalau Ramadan,
Itu yang mau puasa, monggo. Yang nggak mau puasa juga silakan, tapi bayar fidyah. Itu di awal-awal masa Islam. Pilihan gitu. Tapi seandainya puasa itu lebih bagus. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapapun yang tidak sakit, tidak safar di bulan Ramadan, maka hendaknya dia itu harus wajib berpuasa. Ini nggak bisa digabungkan. Gimana caranya? Nggak bisa digabungkan. Setelah nggak bisa digabungkan, maka dilihat mana yang belakangan, mana yang dahulu. Ternyata kita dapatkan yang dahulu, yang berdahulu adalah tentang boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Meskipun sehat, seger buker, dan nggak safar. Tapi ayat yang mewajibkan untuk puasa tanpa pilihan adalah ayat yang belakangan, sehingga hukum ini menghapus hukum yang sebelumnya. Kalau tidak terpenuhi syarat nasih dan mansuh, dalam arti dihapus nggak bisa, gitu. Maka at-tarjih, menguatkan salah satu dalil, dan mengamalkannya, serta melemahkan, meninggalkan salah satu dalil karena faktor-faktor tertentu. Yani semacam apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW menikahi Maimunah itu tatkala beliau sedang ihram, yakni umrah qadha. Tapi Maimunah sendiri, beliau mengatakan dalam hadis yang lainnya, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Rasulullah SAW tatkala menikahiku itu dalam kondisi tidak ihram, dalam kondisi halal, sedang tidak ihram. Kita katakan ini nggak mungkin digabungkan. Gimana caranya? Oh, nikahnya Rasulullah dengan Maimunah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah itu hanya sekali. Gabungkan nggak mungkin, nasah mansuh nggak mungkin. Maka yang bisa adalah tarjih. Kita katakan Ibnu Abbas itu pengamat, Maimunah itu pelaku. Maka riwayatnya pelaku lebih dikedepankan daripada riwayatnya pengamat. Daripada riwayatnya pengamat. Itu namanya tarjih, menguatkan salah satu dalil. Kalau kemudian digabungkan nggak bisa, jadi kemudian di nasah mansuh nggak bisa, tarjih juga nggak bisa, maka beliau mengatakan kif, ya sudahlah, berhenti kamu, jangan ngomong apapun, jangan klaim apapun. Katakan wallahu alam, saya nggak tahu. Ini bukan berarti ada masalah yang sampai semacam itu secara umum. Tapi kalau ada satu dua ulama yang nggak mampu untuk deteksi masalah itu, mana yang lebih kuat, maka katakan wallahu alam. Dan dalam masalah semacam itu, boleh untuk muqallid, taklid kepada ulama yang lainnya, Adapun ngawur, menurut hemat saya, menurut pengetahuanku, padahal dia ngawur begitu, maka itu adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan sangat besar dosanya. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.